Untuk memperbaiki kualitas udara Jakarta yang buruk, pemerintah Provinsi DKI Jakarta menerapkan larangan membawa kendaraan pada setiap hari Rabu bagi para ASN. Aturan itu dituangkan melalui surat edaran yang berisi imbauan bagi seluruh ASN di lingkungan Pemprov DKI Jakarta termasuk di lingkungan DPRD. Pada hari pertama pelaksanaannya tampak kendaraan operasional berplat merah tetap beroperasi. Begitu pula aktivitas antar jemput ASN menggunakan kendaraan pribadi berbahan bakar fosil yang digunakan. Tapi tak sedikit pula ASN Pemprov DKI menggunakan bus antaran fasilitas Pemprov atau menggunakan transportasi umum, ojek online dan juga taksi. Pemprov DKI Jakarta menerapkan aturan untuk mengurangi polusi udara. Selain bekerja dari rumah, pegawai Pemprov DKI juga dilarang menggunakan kendaraan bermotor berbahan bakar fosil setiap hari Rabu. Informasi selengkapnya kita terhubung dengan jurnalis Kompas TV, Fedriska Ananda di Gedung Balai Kota DKI Jakarta. Rizka, bagaimana terkait dengan aturan ini dan bagaimana pula kepatuhan para ASN Pemprov DKI terkait dengan larangan membawa kendaraan berbahan bakar fosil? Ya, Juno, ini terkait dengan larangan Pemprov DKI terhadap ASN untuk tidak membawa kendaraan pribadi yang berjenis berbahan bakar energi fosil ini tidak begitu tampak signifikan ya, Juno. Kalau misalkan kami pantau sejak tadi pagi, ini masih tampak kendaraan operasional dari milik Pemprov DKI Jakarta yang berplat merah yang menggunakan berbahan energi fosil ini masih beroperasi begitu. Dan kemudian tadi kami pantau juga ada beberapa juga dari ASN ini yang juga menggunakan kendaraan pribadi untuk antar jemput di gedung Balai Kota. Nah, kalau misalkan kita melihat ataupun mengacu pada surat edaran yang disampaikan oleh Pemprov DKI yang mana menyatakan bahwa ASN ini diimbau untuk tidak membawa kendaraan pada setiap hari Rabu kecuali kendaraan-kendaraan yang berbasis energi listrik. Karena memang kalau misalkan kita lihat dari plat kendaraannya saja, ini mobil kendaraan listrik ini juga sudah tampak beda ya. Kalau misalkan mobil listrik ini dengan plat yang ada berwarna biru. Selain juga kendaraan listrik ini juga anti dari ganjil genap begitu ya, tidak terkena ganjil genap, namun juga dihimbau bagi masyarakat ataupun para ASN ini untuk dapat menggunakan kendaraan listrik, dan yang paling penting adalah terkait dengan menggunakan transportasi umum. Itulah himbauan dari Pemprov DKI terhadap ASN yang ada di lingkungan Pemprov DKI. Kalau misalkan kami pantau juga tadi, Juno dan juga saudara, kemudian tidak hanya menggunakan tadi mobil pribadi yang saya sampaikan, bahwa ada juga beberapa ASN begitu ya yang terlihat menggunakan mobil antaran ataupun shuttle bus yang memang fasilitas dari Pemprov DKI terhadap ASN-nya, dan kemudian tidak sedikit juga yang menggunakan ojek online, taksi dan juga Transjakarta ataupun fasilitas umum lainnya. Kalau misalkan kami pantau juga, Juno dan juga saudara, terkait dengan ASN yang tadi masih tampak menggunakan kendaraan pribadi berplat nomor hitam atau putih begitu ya. Ini memang sifatnya hanya drop off saja, hanya mengantarkan saja, namun memang ini perlu dikaji lagi terkait dengan surat edaran ini, kendaraan yang seperti apa yang diperkenankan ataupun bagaimana terkait detail aturannya. Apakah drop off ini juga diperkenankan begitu, karena kan memang walaupun hanya drop off saja tidak berparkir di lingkungan Pemprov DKI Jakarta, namun kan mereka ini juga berangkat dari rumah menggunakan kendaraan pribadi. Nah, inilah juga yang harapannya menjadi catatan dari Pemprov DKI untuk menjadi evaluasi bagaimana penerapan pelarangan penggunaan kendaraan pribadi pada setiap hari Rabu di Pemprov DKI Jakarta. Selain itu, Juno, berdasarkan pantauan kami juga ini dari Gedung Balai Kota ini juga memang tidak banyak begitu ya kendaraan yang berparkir di Gedung Balai Kota ini. Memang tampak kendaraan-kendaraan operasional saja ataupun hanya plat merah saja. Memang sejak 1 bulan terakhir polusi udara Jakarta ini cukup meningkat, mengkhawatirkan masyarakat, dan kemudian Pemprov DKI ini memulai dari dirinya untuk menghimbau ASN-nya untuk dapat memberikan kontribusi terkait dengan penurunan kualitas udara yang ada di Jakarta ini. Harapannya ASN ini dapat berkontribusi untuk memberikan ataupun berdampak terhadap polusi udara yang mengkhawatirkan belakangan ini, Juno. Ya, Rizka, untuk selain adanya sanksi juga larangan, lalu bagaimana dengan larangan terkait dengan work from home dan juga ada aturan terkait dengan work from home, seperti apa implementasinya terutama sudah memasuki hari ketiga? Ya, Juno, kalau misalkan kami pantau ini ya, begitu kalau misalkan kemarin ini baru sekitar 17% ataupun 13% begitu disebut bahwa ASN dari Provinsi DKI Jakarta ini melaksanakan work from home. Hari ini kami belum dapat informasi resminya, namun himbauan dari Pemprov DKI ini harusnya mencapai 50% terkait dengan work from home ini. Kendala-kendalanya beberapa hari ini adalah terkait dengan beberapa kedinasan ini belum membuat terkait dengan penjadwalan siapa saja ini karyawannya yang akan melaksanakan WFH
WFH ataupun datang langsung ke kantor. Nah, inilah yang masih menjadi PR kemarin yang disampaikan oleh pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Harapannya ini hari ini sudah dapat 50% ASN ini dapat berkantor, dan 50% lainnya lagi yang WFH ini diharapkan juga tidak menurunkan standar ataupun kualitas kerjanya. Diharapkan dapat tetap mencapai target-target capaian harian yang telah ditetapkan oleh satuan kerjanya. Nah, ini kemarin disampaikan oleh otoritas dari Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta. Jadi meskipun memang mereka bekerja dari rumah, namun tidak diperkenankan begitu untuk meninggalkan laptop ataupun komputer hanya untuk kegiatan-kegiatan yang tidak berhubungan dengan pekerjaan. Kalaupun diberikan waktu istirahat, ini terkait dengan jam makan siang dan juga waktu istirahat begitu ya, dan kemudian waktu beribadah. Nah, kalau misalkan kita pantau juga Juno dan juga saudara bagaimana efektivitas dari work from home dan juga aturan pelarangan penggunaan kendaraan ini, kalau misalkan kami pantau ini hari ini Air Quality Pollutant Index di Jakarta ini masih mencapai 160, artinya ini masih tinggi. Jadi memang belum berdampak langsung begitu bagi terkait dengan kualitas udara di Jakarta. Dan himbauan juga dari salah seorang Direktur Eksekutif Institute for Essential Service Reform, yakni Feby Tumiwa, salah seorang peneliti, yang mengatakan bahwa harusnya work from home ini tidak menjadi solusi yang cepat begitu. Ini bentuknya hanya short term saja. Harusnya pemerintah dapat memberikan solusi-solusi yang lebih sistematis, memberikan langsung ke akarnya, memberikan solusi langsung ke akarnya. Karena memang bagaimana kita mengingat kemudian pada 2 tahun lalu, tahun 2021, masyarakat juga memenangkan gugatan terhadap pemerintah Provinsi DKI Jakarta terkait dengan kualitas udara yang buruk. Nah, inilah kemudian masyarakat pada hari ini, saat ini begitu menuntut dari pemerintah Provinsi DKI Jakarta dapat memperbaiki kualitas udara yang buruk 1 bulan belakang di Indonesia ini, di Jakarta ini, Juno. Baik, terima kasih atas laporan lengkap Anda, Fedriska Ananda dari Gedung Balai Kota DKI Jakarta.